Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang, kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara, ayo kita uji. Saya debat, ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta, sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan, yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu, Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini, kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Jadi pertanyaannya, Injil ditulis kapan? 70 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lalu bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi kepada sang penulis, sang penerima wahyu? Yang nulis nggak jumpa, berarti dipastikan ini karangan, betul? Kalau Al-Quran, Zaid bin Sabit penulis Quran jumpa dengan Nabi. Nabi minta tuliskan dulu. Setelah Nabi dapat wahyu, suruh catat. Dulu belum ada kertas, di batu, di tulang-tulang, di pelepah korma, ditulis sama sahabat. Habis ditulis, kata Nabi, coba bacakan apa yang kamu tulis. Dikonfirmasi dengan bacaan Nabi. Oh, cocok, checklist, udah benar. Habis itu dihafal oleh sahabat. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi, nggak mungkin bisa dikorupsi itu Quran, karena Nabi masih hidup. Yang ketiga, kriteria kitab yang benar, sang penulis kitab suci itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya, dan dipastikan penulis Quran orang jujur. Kenapa? Gak mungkin korupsi, sebab Nabi masih hidup, selalu dikonfirmasi bacaannya. Tapi penulis Injil dipastikan berdusta karena dia tidak jumpa dengan Nabi Isa sebagai penerima wahyu. Betul? 3. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, kitab suci itu harus tertulis berdasarkan bahasa aslinya.
Al-Quran datang turun menggunakan bahasa Arab, maka dibukukan pun berbahasa Arab sampai kiamat berbahasa Arab. Tapi Injil tadinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan peralihan satu bahasa kepada bahasa yang lain pasti ada perubahan. Betul? 4. Yang kelima saya bilang, ciri kitab suci yang benar itu adalah kitab suci itu harus satu kata, satu isi, tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Quran itu bisa dibuktikan tidak ada yang bertabrakan ayatnya. Tapi kalau kita baca Injil, banyak yang kontradiksi, banyak yang bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29 nyata-nyata Yesus mengajarkan Tuhan satu, tapi dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana seorang umat akan mengikuti sebuah ayat yang kontradiksi? Yang mana yang mengikuti? Maka dipastikan ini tidak otentik. Kalau Al-Quran di ayat manapun kita bicara tentang konsep Tuhan tetap sama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksinya boleh berbeda-beda. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berapa Tuhan di situ, Pak? Masih satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa Tuhan di situ? Masih satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tapi substansinya tetap satu. Inilah bukti kitab suci yang benar adalah Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya pendeta-pendeta keok juga itu.